Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Okta Komarmawati dengan NIM 220321813865. Di pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai asesmen penguasaan konsep fisika terfokus pada pengembangannya. Yang sebelumnya saya sudah menyampaikan beberapa materi tentang asesmen juga. Langsung aja kita masuk ke materinya. Apa sih asesmen penguasaan konsep fisika? Asesmen penguasaan konsep adalah upaya untuk mendapatkan data atau informasi dari proses dan hasil pembelajaran untuk mengetahui kinerja peserta didik terhadap capaian pembelajaran tertentu, yang selanjutnya diberikan penilaian dan evaluasi. Nah, capaian pembelajaran tertentu ini itu terfokus pada penguasaan konsep siswa pada pembelajaran fisika. Pertama, mengenai penelitian pengembangan asesmen penguasaan konsep fisika yang telah dilakukan. Nah, dalam penelitian yang perbedaan asesmen penguasaan konsep dengan asesmen tradisional. Nah, untuk asesmen penguasaan konsep, yang pertama itu siswa melihat konsep berguna secara pribadi. Lalu, konsep dipandang sebagai komoditas yang dibutuhkan untuk menghadapi masalah. Jadi, mereka itu menganggap kalau mereka mengalami atau menguasai konsep dari materi pembelajaran, mereka akan sangat mudah untuk menghadapi permasalahan atau menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, pembelajaran konsep terjadi karena aktivitas itu adalah kejadian penting tetapi bukan fokus pada dirinya sendiri. Jadi, prosesnya itu, penguasaan konsep itu harus dilakukan dengan aktivitas yang nyata yang ada di sekitar siswa. Lalu siswa yang belajar dari pengalaman mempertahankan konsep dan dapat menghubungkannya dengan situasi baru. Jadi kalau misalnya mereka sudah punya pengalaman dengan aktivitas tersebut, maksudnya dengan apa yang sudah mereka lihat, mereka lakukan di kehidupan nyata, mereka akan mempertahankan konsep yang dari pengalaman tersebut dan dapat menghubungkannya dengan situasi-situasi baru atau permasalahan-permasalahan baru yang akan mereka hadapi pada kegiatan pembelajaran berikutnya ataupun permasalahan di dunia nyata yang akan mereka lalui di masa yang akan datang. Lalu ada asesmen tradisional. Asesmen tradisional itu memiliki konsep benar-benar penjelasan tentang fenomena alam yang harus dikuasai untuk ujian. Lalu konsep terlihat dan tentang diri mereka sendiri. Pembelajaran konsep IPA pada prinsipnya untuk menguji hasil dalam retensi konsep sains berumur pendek. Nah, ini jadi terbatas ya. Yang tradisional itu hanya ya sudah, mereka itu tidak ada tendensi untuk bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari atau melihat permasalahan itu sebenarnya nyata nih ada di kehidupan sehari-hari. Jadi mereka cuma hanya terfokus pada di kelas aja, permasalahan yang ada di kelas aja, tidak bisa menyangkut pautkan siswa itu pada permasalahan yang ada di luar kelas atau yang akan mereka hadapi di kehidupan nyata, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah hasil dari pengembangannya. Nah, hasil dari pengembangan di sini ada beberapa hal. Yang pertama, itu efektif merangsang pembelajaran konsep fisika pada siswa. Jadi, pengembangan penguasaan konsep fisika, pengembangan asesmen penguasaan konsep fisika ini itu sangat efektif merangsang pembelajaran konsep fisika pada siswa. Jadi, siswa itu tadi ya seperti yang sudah saya sampaikan pada penelitian-penelitian sebelumnya, diketahui bahwa hasil dari belajar siswa yang diberikan asesmen penguasaan konsep itu jauh lebih meningkat. Nah, ini efektif, jadi bisa dikatakan bahwa asesmen ini sangat efektif dalam pembelajaran konsep. Lalu selanjutnya, sangat bekerja dengan baik untuk semua tingkatan kelas. Jadi bisa dilakukan treatment ini atau asesmen ini bisa diterapkan pada semua tingkatan kelas, mau itu SD, SMP ataupun SMA, bahkan untuk perguruan tinggi. Jadi sangat mendukung untuk penguasaan konsep siswa. Yang ketiga adalah efektif bagi siswa untuk jangka waktu yang lama. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa keunggulannya si asesmen penguasaan konsep ini dibandingkan asesmen tradisional, dia itu siswanya itu bisa mengumpulkan atau sesuai dengan pengalaman mereka, yang konsep yang sudah mereka pahami dari pengalaman mereka itu bisa menjadi dasar ataupun bisa menjadi tolak ukur mereka untuk
ini loh, nanti ada situasi baru tuh mereka akan tahu cara memecahkannya. Kalau yang sebelumnya seperti ini, mungkin yang setelah ini tuh bisa menggunakan cara yang lama, ataupun mereka bisa menemukan cara yang baru dari pengalaman-pengalaman mereka itu. Jadi makanya efektif bagi siswa untuk jangka waktu yang lama, karena proses evaluasinya itu berlangsungnya lama karena berdasarkan dari pengalaman siswa itu sendiri. Lalu yang keempat, nilai siswa sama baiknya pada tes standar seperti yang dilakukan secara tradisional. Jadi nilai siswa ini sama-sama baiknya pada tes standar, tes yang secara, kalau misalnya tesnya itu sama secara tradisional, siswa yang itu sebenarnya sama aja sama yang secara tradisional, siswa yang diberikan asesmen penguasaan konsep. Tapi siswa yang tradisional, kalau diberikan asesmen penguasaan konsep, mereka akan sedikit mengalami perbedaan karena berbeda hasilnya itu akan berbeda. Yang kelima, bekerja baik untuk laki-laki maupun perempuan. Jadi tidak ada perbedaan antara gender ya. Ini sama-sama bekerja dengan baik, mendapatkan peningkatan yang sama. Lalu yang keenam, bekerja untuk siswa berprestasi tinggi maupun siswa berprestasi rendah. Jadi tidak ada perbedaan antara bagi siswa yang berprestasi tinggi ataupun siswa yang berprestasi rendah. Untuk yang tinggi, mereka akan mempertahankan kemampuan mereka dan memperbaiki dan menyempurnakan itu, sedangkan siswa yang berprestasi rendah, mereka akan meningkat secara sangat signifikan dan menyusul teman-teman yang berprestasi tinggi karena asesmen penguasaan konsep ini. Lalu yang terakhir ada permasalahan kontekstual. Pada permasalahan kontekstual ini, saya mengambil satu penelitian yang sudah dipublikasi dalam jurnal nasional dengan judul Pengembangan Instrumen Asesmen Penguasaan Konsep Tes-Teslet pada Materi Suhu dan Kalor. Nah, dalam artikel tersebut, penelitian bertujuan untuk mengembangkan alat asesmen teslet penguasaan konsep suhu dan kalor untuk siswa kelas 10 SMA dengan kategori valid dan menentukan karakteristik teslet untuk menilai penguasaan unsur instrumen konsep suhu dan kalor di kelas 10. Nah, penelitian ini itu menggunakan penelitian pengembangan dengan desain yang digunakan adalah model ADDIE. Nah, mereka itu peneliti pada penelitian ini itu sebelumnya melihat ada permasalahan-permasalahan pada materi suhu dan kalor, di mana siswa sangat sulit untuk menguasai konsep dasar, entah konsep kompleks ataupun konsep dasar pada suhu dan kalor itu. Nah, makanya, terus secara umumnya apa yang sudah dilakukan oleh guru itu lebih kepada jenis-jenis tes atau jenis-jenis asesmen yang berupa pilihan ganda ataupun esai, tapi masih sangat minim untuk meningkatkan kemampuan penguasaan konsep siswa. Lalu selanjutnya makanya peneliti dalam penelitian ini itu melakukan pengembangan asesmen berupa teslet untuk penguasaan konsep suhu dan kalor. Seperti itu. Lalu selanjutnya, ya, terima kasih karena sudah mendengarkan, menyimak dengan seksama apa yang saya sampaikan pada kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan apabila ada pertanyaan, kritik maupun saran, bisa menghubungi saya di oktaQR.22032188student.um.aj.id atau di nomor handphone saya di 081249091020 atau mengunjungi web saya, blog saya yang membahas secara rinci mengenai asesmen di www.learnassessmentwithokta.blogspot.com. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf atas kata-kata yang mungkin ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.